Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita kembali melanjutkan serial pembahasan tafsir dari surat Al-Mujadilah. Kita lanjutkan tafsir juz ke-28 masih di surat Al-Mujadilah ya. Di ayat yang kedua Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim, orang-orang yang menzihar istrinya di antara kalian, yaitu dengan menganggap istrinya itu sebagai ibunya ya, padahal ya mahunna ummahatihim, bahwasanya istri mereka itu ya, padahal istri mereka itu bukanlah ibu mereka ya, padahal istri mereka itu bukan ibu mereka. Inna ummahatuhum illallai waladnahum, ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka, wanita yang melahirkan mereka. Wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wa zura, dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan satu perkataan yang mungkar dan dusta ya. Wa innallaha la'afuwun ghafur, dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Firman Allah Ta'ala, alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim, yaitu adalah kelanjutan ya hukum ya, atau bertindak sebagai bayan ya dari ayat yang pertama ya, ayat yang pertama di mana Allah Ta'ala berfirman, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha, dan seterusnya ila akhiril ayat. Dan ayat kedua ini, alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim, dan seterusnya adalah kelanjutan hukum ya, yang posisinya itu sebagai bayan ya, bagi ayat yang pertama. Dan ini menunjukkan ya, ayat kedua ini adalah ya, di dalamnya ada solusi ya, ada jalan keluar dari kemudaratan yang menimpa wanita penggugat tadi disebabkan karena tindakan zihar dari suaminya. Dan ini di ayat ini juga yang menunjukkan sekaligus pembatalan terhadap praktik zihar tersebut ya. Dan kalimat di ayat pertama qad sami Allah ya, maka ini terjawab ya, jawaban atas pertanyaan yang muncul di ayat pertama. Al-Imam Nafi dan juga Ibnu Katsir, Abu Amr dan Ya'qub itu membaca yadhharuna ya. Adapun riwayat atau qiraat kita membaca alladzina yudhahiruna ya. Ada yang membaca yadhharuna ya, mentasydidkan huruf dha dan ha yang keduanya difathahkan. Ya, sedangkan Ibnu Amir, Hamzah, Al-Kisai, Abu Ja'far itu membaca dengan yadhaharuna, itu dengan memfathahkan ya-nya. Sedangkan Imam Asim ya, Imam Asim itu membacanya yudhahiruna ya, itu mendomahkan ya-nya. Ya, makna zihar ya, adalah seorang laki-laki berkata kepada istrinya, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Dan ini adalah ucapan yang biasa mereka katakan di masa jahiliyah dengan maksud mengharamkan pernikahan dengan istrinya untuk selamanya dan memutuskan ikatan pernikahan secara total.
Sedangkan az-zahr itu diambil dari kata zihar, diambil dari kata az-zahr, maknanya punggung. Punggung ini lawan dari perut. Karena orang yang berkata kepada istrinya, semisal engkau bagiku seperti punggung ibuku, maka dia bermaksud mengharamkan istrinya bagi dirinya sendiri sebagaimana ibunya haram baginya. Dan ini merupakan bentuk tasybih ya. Dan pengharaman ini itu merupakan metafora atau isti'arah makniyah ya. Makniyah. Ya, jadi isti'arah yaitu isti'arah makniyah atau metafora dengan menyerupakan istri saat didekati suaminya seperti hewan tunggangan, itu rahilah. Dan penetapan istilah punggung baginya merupakan gambaran dari metafora tersebut. Maka seolah takdirnya atau makna tersiratnya ya, faktakdir kurbanuki ke kurbani zahri ummi ya. Menyetubuhimu bagiku seperti menyetubuhi atau menunggangi punggung ibuku. Dan ini cara menaiki yang khusus ya, dimana dalam redaksinya ada kata yang dibuang, yaitu kemunculan huruf-huruf di kata az-zahr, yaitu istilah dari zihar, muzaharah, merujuk pada pengharaman engkau bagiku seperti punggung ibuku. Dan para ahli tafsir dan ahli bahasa menyatakan bahwa zihar pada masa jahiliyah ini dianggap sebagai talak yang mengakibatkan pengharaman selamanya. Ya, pengharaman selamanya. Dan bagi penduduk Yathrib ketika itu, ya Madinah, yang menciptakan redaksi ini ya untuk melebih-lebihkan dalam pengharaman, yaitu mubalaghah fit tahrim. Karena sebelum Islam mereka bercampur dengan kaum Yahudi dan terpengaruh oleh tradisi mereka, di mana kaum Yahudi melarang laki-laki menyetubuhi istrinya dari arah belakang. Ya. Oleh karena itu dalam redaksi ini muncul kata zohar. Ya, jadi punggung, dan ini menunjukkan melebih-lebihkan dalam pengharaman. Mereka jadi orang-orang ketika itu menggabungkan dalam redaksi zihar ini bentuk pengharaman yang sangat berat. Yang pertama menyamakan istri seperti ibunya, bahkan spesifik seperti punggung ibunya. Maka jadilah redaksi zihar ini adalah redaksi yang sangat buruk dan keji. Wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura. Dan di sini khitab atau orang yang diajak bicara, alladzina yudhahiruna minkum, di antara kamu, boleh jadi ditujukan kepada kaum muslimin. Maka penyebutan sifat ini menunjukkan makna ta'mim, yaitu umum. Dan huruf min di sini bersifat bayaniyah, penjelasan sebagaimana fungsinya setelah kata-kata yang masih samar. Maka diketahui bahwasanya hukum zihar ini adalah syariat umum bagi setiap pelaku zihar, ya, bukan kekhususan bagi khaulah saja. Dan juga alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim. Min di sini dalam kata min nisaihim, yaitu dari istri-istri mereka, ini bersifat ibtidaiyah, yaitu permulaan yang berkaitan dengan kata yudhahiruna. Karena sebab zihar dulunya dianggap talak, dan talak ini menjauhkan salah satu pasangan dari yang lain, sehingga didatangkan huruf yang menunjukkan titik awal ya atau pemisah. Ya, titik awal atau pemisah. Maka dikatakan alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim. Dan di sini ada juga kalimat ya, istri mereka, ya, in ummahatuhum illa allai waladnahum. Ya, in ummahatuhum illa allai waladnahum adalah khabar ya, dari kata orang-orang alladzina yudhahiruna
Khabarnya in ummahatuhum illallai waladnahum. Artinya istri mereka tidak akan berubah menjadi ibu bagi mereka hanya karena ucapan salah satu dari mereka. Ya ini maksudnya istri itu tidak berubah menjadi ibu bagi si pengucap zihar ya, dari kalimat yang diucapkan oleh suami yang menziharnya. Ya, di sini kita lihat juga bahwasanya ya inna ummahatuhum illallai waladanahum dan seterusnya ini sebagai alasan ya, bertindak sebagai alasan bagi kalimat sebelumnya bahwasanya mahunna ummahatihim, bahwasanya istri-istri mereka ini bukanlah ibu mereka ya, bukanlah ibu mereka. Maka zihar kepada orang ya, atau pemikiran yang mendiktekan redaksi zihar kepada orang yang pertama kali mengucapkannya penuh dengan kemarahan ya, yang memicu kata-kata kotor ya, seperti cacian, keji ya, maka perkataan itu disebut zur ya. Wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Ya sebab Allah tidak pernah mengharamkan istri tersebut ya, dan penguatan khobar yang menggunakan kata inna ya dan lam ya, wa innahum la yaquluna munkaram, ini bertujuan untuk menyadarkan manusia akan keburukan praktik zihar ini karena mereka sudah terbiasa dengannya ya, maka mereka diposisikan seperti orang yang ragu apakah itu mungkar atau bohong atau tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf inna dan lam untuk menekankan kepada mereka bahwasanya zihar ini bukanlah syariat dari agama terdahulu maupun syariat Islam, dan ini hanyalah sesuatu yang diciptakan oleh orang-orang jahiliyah, sebagaimana ditegaskan ya, disejajarkan masalah ini dengan kedustaan jahiliyah yang lain. Kemudian Allah Ta'ala tutup ya firman Allah di ayat kedua ini, wa innallaha la'afuwun ghafur, dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, la'afuwun, dan ini merupakan isyarat kinayah bahwasanya Allah tidak menghukum mereka atas praktik zihar yang terjadi sebelum turunnya ayat ini. Ya, alasan mereka dimaafkan adalah karena ucapan yang mereka ucapkan itu merupakan atau diwarisi dari leluhur dan mengalir begitu saja di lisan mereka tanpa memikirkan maknanya. Namun setelah ayat ini turun, wa innallaha la'afuwun ghafur, maka sebagaimana pendapat dalam mazhab Maliki ya, bahwa orang yang melakukan zihar hukumnya haram, dan juga ini juga berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Mujadilah ya, ayat keempat pula ya, wa tilka hududullah walil kafirina adzabun alim ya, dan ini merupakan maksiat, maka keharamannya setidaknya ada 3 hal. Pertama, Allah mendustakan orang yang melakukan praktik zihar, dan juga Allah menamakan zihar ini sebagai kemungkaran atau kebohongan, zur, dan bohong adalah haram ya, berdasarkan ijma'. Dan Allah mengabarkan bahwasanya Allah Ta'ala memaafkan dan mengampuni, dan sifat pemaaf serta pengampunan hanya ditujukan kepada para pelaku dosa. Ini menunjukkan bahwasanya praktek mereka ini adalah sebuah dosa ya, adalah sebuah dosa ya. Al-afu artinya banyak memberi maaf. Al-afu berarti tidak menghukum sebuah perbuatan, melainkan memaafkan perkataan mereka yang mungkar dan bohong tersebut. Sedangkan al-ghafur itu artinya banyak memberi ampunan. Al-ghufran berarti paling ya, menghapus dosa dari pelaku sebuah perbuatan yang seharusnya dihukum. Maka penyebutan sifat ghafur setelah afu adalah penyempurna bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya karena
ada dua hal yang buruk, yaitu wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Maka seimbang ya, ditutup dengan dua hal yang baik, yaitu afu dan ghafur ya. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Ya, maka semoga kita bisa mengambil faidah ya dari tadabbur dan tafsir di ayat kedua ini. Kita tutup, insyaallah nanti kita lanjutkan kembali di sesi yang akan datang. Astaghfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.